Selamat datang di Sekolah Minggu GKI Arca Manik. Halo adik-adik Sekolah Minggu GKI Arca Manik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ketemu lagi nih dengan Bang Ode di ibadah online Sekolah Minggu GKI Arca Manik. Apa kabarnya nih hari ini kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja bersama dengan orang tua dan keluarga kalian masing-masing. Nah adik-adik sekalian, tema ibadah hari ini adalah Jadi Bejana Tuhan. Dan cerita Alkitab masih lanjutan dari cerita tentang Nabi Yeremia nih adik-adik. Wah, sudah tidak sabar lagi nih sepertinya kalian ingin memulai kebaktian dan mendengar cerita Alkitab. Yuk, sebelum kita memulai ibadahnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga yang mulia, yang kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk kasih setia Tuhan dan kebaikan Tuhan yang dirasakan oleh kami semua, secara khusus oleh adik-adik Sekolah Minggu GKI Arca Manik yang saat ini masih beribadah online di rumah mereka masing-masing. Tuhan, saat ini kami datang ke hadapan-Mu, kami bersyukur dan terima kasih untuk hari Minggu yang boleh kami jalani di hari ini. Dan kami akan beribadah kepada Tuhan, oleh karena itu berkatilah ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Bukalah hati dan pikiran dan jiwa kami supaya kami dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan, mendengarkan cerita firman Tuhan dan juga melakukan aktivitas dan juga mengingat ayat super pada hari ini. Dengan ibadah ini biarlah kami semua, secara khusus anak-anak-Mu, dapat menjadi anak-anak Tuhan yang hebat dan luar biasa. Terima kasih Bapa di surga, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan memulai ibadah kami pada hari ini. Amin. Nah adik-adik sekalian, supaya lebih semangat, mari kita membuka ibadah ini dengan satu pujian yang ceria. Nah lagu Sekolah Minggu ini sepertinya sudah sering deh kalian nyanyikan. Bang Ode masih ingat nih, menyanyikan lagu ini waktu sama seperti kalian nih, masih sebagai anak Sekolah Minggu. Wah berarti sudah lama ya? Iya, lagu ini sudah cukup lama, tapi lagu ini memberikan semangat nih supaya kita rajin Sekolah Minggu. Yuk kita nyanyikan lagu ini yang berjudul Satu Anak Tuhan Bawa Teman Pergi Sekolah Minggu. Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu, dua anak Tuhan
Mungkin di antara kalian ada yang bertanya-tanya, Bang Ode, kok lagunya yang tadi bawa teman sih? Kan sekarang masih online, nggak bisa untuk ibadah di GSG lagi seperti biasanya. Nah, adik-adik sekalian, meskipun ibadahnya itu di rumah masing-masing, di tempat kalian masing-masing, bukan berarti kalian tidak bisa mengajak teman-teman kalian untuk sama-sama beribadah secara online. Kalian bisa menggunakan media sosial kalian untuk mengingatkan nih dan mengajak teman-teman kalian untuk ikut sekolah minggu online. Sekolah minggu di GKI Arca Manik. Jangan sampai gara-gara kalian ibadah online, jadi kalian tidak bisa mengingatkan atau mengajak teman-teman kalian untuk beribadah, adik-adik. Nah, sesuai dengan tema kita hari ini, jadi bejana Tuhan, sebenarnya Tuhan bisa dan mau memakai kalian untuk menjadi alatnya Tuhan, mengingatkan teman-teman yang lain untuk tetap beribadah sekolah minggu GKI Arca Manik, adik-adik sekalian. Nah, adik-adik sekalian, kita sekarang mau melanjutkan menyanyikan pujian yang kedua. Karena Tuhan itu sungguh luar biasa. Tuhan itu sangat baik buat kita. Bahkan Tuhan Yesus itu mau memakai kita menjadi alatnya. Mari kita menyanyikan satu pujian, Tuhan Yesus baik, yang selalu memberkati kita setiap waktu. Yuk, mari kita nyanyikan bersama-sama. Selalu haru rahmat-Mu bagiku.
Nah, adik-adik sekalian, tiba waktunya kalian sebentar lagi akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Marni. Sebelumnya, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima cerita kebenaran firman Tuhan. Yuk kita menyanyikan lagu Ku Mau Seperti-Mu Yesus. Halo adik-adik sekolah minggu GKI Arca Manik yang dikasihi Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita awali di dalam doa. Mari kita berdoa. Itu tadi puji-pujian yang sudah kami naikkan Tuhan. Biarlah kiranya pujian yang sudah kami naikkan itu boleh menjadi penyembahan yang harum dan kudus di hadapan Tuhan. Bapak, sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Pimpin kami Tuhan, biarlah kiranya Roh Kudus-Mu menyertai setiap kami, sehingga firman yang akan disampaikan boleh kami mengerti dan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari sebagai anak-anak Tuhan. Berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, tema cerita kita kali ini adalah Jadi Bejana Tuhan. Bacaan kita diambil dari kitab Yeremia pasal yang ke-18, mulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Seperti biasa adik-adik bisa baca keseluruhan ayat itu di akhir ibadah nanti. Nah, mengawali cerita kita, Kak Marni punya pertanyaan.
siapa di sini, adik-adik nih yang ada di rumah, yang pernah atau tahu, atau mungkin punya, atau mungkin pernah membuat bejana atau periuk dari tanah liat? Pasti pernah sih kalau lihat, tapi mungkin kalau buat kalian juga sepertinya nggak semua pernah buat ya adik-adik. Nah, Kak Mardi punya tayangan singkat dari proses pembuatan bejana atau periuk yang terbuat dari tanah liat. Ini dia. Halo adik-adik sekolah minggu GKI Arca Manik. Nah, Kak Mardi punya tayangan menarik nih untuk sama-sama kita perhatikan. Kira-kira orang yang ada di video ini sedang apa ya? Ada yang tahu? Betul sekali. Bapak ini sedang membuat periuk atau bejana dari tanah liat. Dari tanah liat biasa yang belum terlihat fungsinya dan tidak menarik untuk dilihat tentunya adik-adik. Lalu dibentuk indahnya dengan kedua tangan sang bapak. Bisa kita perhatikan nih, dalam hitungan detik sudah terlihat ya bentuk dari tanah liat yang sedang dibuat. Coba adik-adik sekolah minggu bisa sebutkan apa saja nih fungsi atau periuk bisa digunakan untuk apa? Yang pertama, periuk bisa digunakan untuk menampung air. Kedua, untuk dijadikan vas bunga atau untuk menyimpan barang-barang di dalamnya. Nah, tentunya adik-adik di dalam pengerjaannya, sang bapak sudah memiliki banyak pertimbangan, mulai dari ukuran lebarnya, tingginya, lekukan bagian atas atau bagian bawah, atau mungkin motif indah yang akan dibuat untuk menambah nilai dan mempercantik tampilan dari periuk yang sedang dibuat. Seperti video yang kita saksikan ini. Nah, beliau sangat memperhatikan dengan sangat cermat. Tentu jika ada bagian dari tanah liat ini yang dirasa kurang sempurna nih, sang bapak akan menghancurkannya kembali atau membentuk ulang, merapikan bagian yang dirasa kurang sempurna supaya hasilnya lebih bagus dan lebih indah. Adik-adik, sungguh cekatan sekali ya bapak ini. Ada yang ingin mencoba? Itu tadi video singkat bagaimana proses pembuatan bejana atau periuk yang terbuat dari tanah liat. Nah, hal ini pun digunakan Tuhan untuk menggambarkan kondisi saat itu terhadap Nabi Yeremia. Ketika Tuhan Yesus saat itu memposisikan dirinya sebagai tukang periuk dan bangsa Israel ini adalah tanah liat yang dibentuk. Jadi ketika tanah liat yang sedang dibentuk ini mengalami rusak atau retak, tukang periuk ini tidak semata-mata membuang atau mengabaikan, tetapi yang memperbaiki dan membentuk ulang periuk atau bejana yang sedang dibuatnya. Ia tidak menyerah dengan apa yang sedang dikerjakannya. Begitupun dengan bangsa Israel, adik-adik. Kita tahu bangsa Israel ini adalah bangsa yang tegar tengkuk, artinya keras kepala. Mereka seringkali membuat Tuhan ini merasa kecewa. Mereka sering marah terhadap Tuhan. Mereka sering mengeluh, yang bahkan mereka juga menyembah Allah lain, yaitu berhala-berhala yang membuat hati Tuhan sedih. Nah adik-adik, tetapi karena Tuhan sangat mengasihi bangsa Israel, maka Tuhan ini memiliki keyakinan bahwa bangsa Israel ini mampu menjadi alat untuk bisa digunakan sebagai kemuliaan nama Tuhan. Karena Tuhan memiliki rencana yang baik untuk mereka. Sekalipun bangsa Israel ini banyak melakukan kesalahan, Tuhan tidak pernah menyerah terhadap
bangsa Israel. Begitupun kita adik-adik, seringkali kita juga tidak lepas dari yang namanya kesalahan. Mungkin adik-adik juga sering mengalami, entah mungkin di rumah, entah di sekolah, atau mungkin di lingkungan tempat adik-adik bermain. Ketika kalian melakukan kesalahan, tentu ada banyak hal-hal yang akan terjadi. Misalnya nih, ada tipe anak yang kalau melakukan kesalahan ini dikasih tahu sekali tuh mereka tahu, oh iya salah, nggak lagi deh dilakukan. Tapi ada juga tipe anak yang harus dimarahin dulu nih supaya mereka tahu kalau mereka itu salah. Tapi ada juga tipe anak yang harus dihukum supaya ada efek jerak. Nah, beragam hal yang bisa terjadi adik-adik. Begitu juga cara Tuhan di dalam mendidik kita. Sering kali kalau kita mengalami hal-hal yang enak atau mungkin hal-hal yang baik, kita mudah sekali berkata, aku akan taat perintah Tuhan. Tetapi saat kita mengalami hal-hal yang sulit sekalipun, kita harus terus bersyukur dan terus meneladani Tuhan. Karena di dalam hal-hal yang sulit pun, Tuhan sudah melakukan dan sedang membuat rencana yang baik yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Dan tentu kita tidak mungkin atau tidak boleh kehilangan harapan di dalam Tuhan, supaya kuasa dan kemuliaan Tuhan itu nyata di dalam kehidupan kita. Seperti video yang kita saksikan bersama-sama tadi, bagaimana proses pembuatan periuk atau bejana yang terbuat dari tanah liat. Kalau kita lihat nih, ketika kita sedang membuat tanah liat itu, ternyata ada yang retak. Yang paling gampang adalah kita buang aja, terus kita bikin yang baru. Karena kita nggak bisa nih dibenerin lagi, udah nggak bisa berfungsi. Tetapi beda jika tanah liat itu dipegang oleh orang yang memiliki keterampilan di dalamnya. Dia akan melihat hal-hal yang rusak atau mungkin kurang indah dilihat. Dia akan memperbaiki untuk menghasilkan karya yang lebih bagus dari sebelumnya. Begitupun Tuhan adik-adik. Bagaimana cintanya Tuhan terhadap bangsa Israel saat itu, terlebih cintanya terhadap kita. Jangan kita merasa takut atau kita merasa minder ketika kita melakukan satu kesalahan yang membuat Tuhan kecewa. Tetapi belajar dari apa yang sudah kita lakukan, bahwa kita memiliki keyakinan untuk tidak akan melakukan kesalahan-kesalahan yang baru, tetapi memperbaikinya dan hidup menjadi anak-anak yang taat akan perintah Tuhan, sehingga kita boleh mewartakan kasih dan kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari adik-adik untuk kita belajar dan mampu menjadi bejana Tuhan. Artinya kita mampu membagikan kasih Tuhan kepada banyak orang untuk terus belajar semakin serupa dengan Tuhan dan taat akan perintah Tuhan. Jangan takut karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dan Tuhan telah dan sedang merencanakan sesuatu hal yang baik di dalam kehidupan kita. Selamat belajar untuk menjadi bejana Tuhan, untuk menyatakan kemuliaan dan kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari Mazmur 119 ayat 73. Tanganmu telah menjadikan aku dan membentuk aku. Berilah aku pengertian supaya aku dapat belajar perintah-perintahmu. Diulangi sekali lagi ya. Mazmur 119 ayat 73. Tanganmu telah menjadikan aku dan membentuk aku. Berilah aku pengertian supaya aku dapat belajar perintah-perintahmu. Selamat menghafal. Terima kasih. Sekolah Minggu GKI Arca Mani. Hari ini kita akan membuat aktivitas.
sesuai tema kita jadi bejana Tuhan. Kita semua, Kak Tati dan adik-adik sekolah minggu adalah bejana yang dipakai Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, hari ini kita akan membuat Play-Doh. Nah, adik-adik perlu menyiapkan bahan-bahan untuk membuat Play-Doh. Yang pertama, adik-adik siapkan tepung terigu, lalu garam, air secukupnya, minyak zaitun, dan pewarna makanan. Lalu kita campur garam ke dalam tepung terigu dan kita taruh air secukupnya. Setelah itu adik-adik masukkan minyak zaitun dan juga pewarna makanan, lalu kita aduk. Nah, adik-adik setelah dicampur dan diaduk, hasilnya jadi seperti ini. Play-Doh-nya siap kita bentuk. Nah, adik-adik bebas ya mau membentuk bentuknya bunga atau kura-kura. Kak Tati akan bentuk seekor kura-kura. Yuk kita mulai. Pertama-tama Kak Tati siapin plastik benih. Lalu Kak Tati akan membentuk kura-kura. Diambil Play-Doh-nya lalu ditaruh lingkaran seperti ini. Nah, ini kita bentuk lingkaran. Kita akan membuat cangkangnya terlebih dahulu ya. Lalu kita buat kepalanya. Kita bisa buat bentuk lingkaran diputar-putar. Kalau terlalu besar dikecilin lagi. Nah, seperti ini. Lalu kita bikin kepalanya. Lalu kita taruh kakinya. Kita buat kakinya. Kita buat sebanyak 4 ya. Lalu kita taruh matanya dengan warna yang berbeda. Lalu kita taruh ekornya. Kita ambil penggaris untuk membentuk cangkangnya. Sudah jadi adik-adik. Nah, adik-adik Kak Tati sudah buat nih Play-Doh bentuk kura-kura. Adik-adik boleh coba di rumah dalam bentuk apapun. Pasti punya adik-adik akan lebih bagus dan lebih kreatif. Selamat mencoba adik-adik. Dadah! Tidak terasa adik-adik bahwa ibadah kita sudah berada di penghujung ibadah. Untuk itu mari kita tutup ibadah kita ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk boleh berlangsungnya ibadah secara online ini dengan baik. Biar kiranya Tuhan Kau berkati setiap adik-adik yang boleh mengikuti ibadah di rumah mereka masing-masing. Bagaimana kami diingatkan melalui cerita firman Tuhan untuk kami menjadi bejana Tuhan yang mau dibentuk dan mau terus diubahkan oleh Tuhan untuk belajar semakin serupa dengan Tuhan dan melakukan perintah Tuhan di dalam kehidupan kami. Bantu kami Tuhan untuk tidak mengulangi atau melakukan kesalahan yang lain, tapi biarlah kami boleh belajar dari kesalahan kami dan memperbaiki diri kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Terima kasih Tuhan, kiranya Kau berkati setiap adik-adik sekolah minggu yang berada di rumah mereka masing-masing. Kau berkati baik kesehatan, pendidikan, dan keluarga dan kegiatan mereka senantiasa. Kau berkati juga Tuhan untuk guru-guru sekolah minggu dan tim
multimedia yang terlibat di dalam proses berjalannya ibadah online sekolah minggu. Terima kasih kalau Tuhan boleh pakai kami semua untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk mengenalkan Tuhan kepada adik-adik sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, biar kiranya Tuhan boleh kumpulkan kembali, pertemukan kami kembali di ibadah online minggu depan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Wah, tidak terasa ya adik-adik sekalian, ternyata ibadah kita itu hampir selesai. Terima kasih buat adik-adik sekalian yang setia untuk beribadah di Sekolah Minggu GKI Arca Manik, baik itu via YouTube dan juga Zoom. Oh iya, Bang Ode juga mau mengumumkan siapakah pemenang dari games di ibadah Zoom Sekolah Minggu GKI Arca Manik yang dilakukan pada tanggal 26 September 2021 yang lalu. Nah, inilah nama-nama pemenangnya. Selamat buat adik-adik yang mendapatkan hadiah. Buat adik-adik sekalian yang belum beruntung mendapatkan hadiah, yuk kalian harus ikutan kalau ada games atau ada kegiatan-kegiatan yang lain ya, supaya kalian juga mendapatkan hadiahnya. Sampai jumpa adik-adik sekalian di ibadah Sekolah Minggu GKI Arca Manik di minggu yang akan datang. Tetap sehat, tetap percaya kepada Tuhan karena Tuhan adalah kekuatan dan harapan kita. Tuhan Yesus memberkati. Dadah!